Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pengembangan bahan ajar, mulai dari pengertian dan karakteristik hingga jenis bahan ajar cipta atau non-cipta. Materi ini sangat penting karena dapat satu guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan merancang dan mengembang bahan ajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa itu pengertiannya dan karakteristik bahan ajar. Nah, ini ada dua hal penting dalam definisi bahan ajar tersebut, yaitu bahwa bahan ajar itu adalah bahan atau materi pelajaran, dan bahan ajar itu disusun secara sistematis. Bahan ajar itu merupakan bahan atau materi pelajaran. Artinya, jika bahan ajar itu tidak memuat materi pelajaran, maka bahan itu sesungguhnya bukan yang dimaksud bahan ajar. Menurut Dewi Patmo, karakteristik bahan ajar terutama untuk bahan ajar mandiri antara lain: ada bahan ajar itu dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik. Yang kedua, bahan ajar itu mampu menjelaskan sendiri kalimat utuh menggunakan bahasa sederhana dan isinya rumput. Yang ketiga, ada bahan ajar itu lengkap dengan sendirinya, sehingga siswa tidak perlu tergantung bahan lain. Nah, yang keempat, ada bahan ajar itu didesain sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik yang belajar. Materi yang selanjutnya yaitu jenis bahan ajar. Nah, ini ada jenis bahan ajar yang dipelajari kali ini, yaitu ada dua. Yang pertama ada bahan ajar cipta, yang kedua ada bahan ajar non-cipta. Yang pertama kita pelajari dulu apa itu bahan ajar cipta. Menurut Jauhan Fizik 2008 menyatakan bahwa bahan yang memuat materi atau bukti pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cipta. Berdasarkan pendapat tersebut, bahan ajar cipta adalah bahan ajar yang bentuknya tercipta, bukan digital. Hingga saat ini, bahan ajar cipta masih menjadi bahan ajar utama banyak sekolah. Kita akan fokus pada 3 jenis utama, yaitu bahan ajar, yaitu modul, yang kedua handout, dan ketiga lembar kerja siswa atau LAS. Nah, yang pertama ada modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain dengan untuk membantu siswa menyelesaikan tujuan belajar yang spesifik. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Menurut Ronchi 1999 menyatakan, untuk menghasilkan modul yang baik, kita perlu menempuh tahap-tahap, yaitu pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggambarkan materi dalam garis-garis besar sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, manusia menulis materi yang secara lengkap berdasarkan garis-garis besar materi dengan gaya bahasa yang komunikatif atau semi-formal. Dan yang keempat, menentukan format dan tata letaknya. Selain tahap-tahap pengembangan modul, perlu diperhatikan unsur-unsur atau format yang harus ada pada sebuah modul, yaitu pendahuluan, inti, penutup, dan lain-lainnya.
Nah, bahan ajaran kita yang kedua ada handout. Handout merupakan bahan pembelajaran yang dibuat secara ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang relevan dengan kompetensi, data dan materi pokok yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Handout memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, membantu siswa agar tidak perlu mencatat. Yang kedua, sebagai pendamping penjelasan. Yang ketiga, sebagai bahan rujukan siswa. Yang keempat, memotivasi siswa agar lebih giat belajar. Yang kelima, mengingat pokok-pokok materi yang diajarkan. Penggunaan handout dalam proses pembelajaran akan lebih bermanfaat apabila ditambah media lain yang saling mendukung untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal. Diperlukan pemilihan dan pemanfaatan media belajar yang terintegrasi. Melalui handout, pembelajaran diharapkan dapat berjalan lancar. Bahan ajar kita selanjutnya yaitu ada lembar kerja siswa atau LAS. LAS merupakan bahan ajar kita yang sederhana, di mana komponennya didominasi oleh soal atau latihan. LAS memiliki ringkasan materi dan petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Komponen LAS umumnya terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan bab atau ringkasan materi, lembar kerja atau soal latihan, dan daftar usaha. Nah, setelah mengetahui bahan ajar kita, nah yang selanjutnya ada yaitu bahan ajar kita. Setelah membahas bahan ajar kita, ini saatnya kita masuk ke inovasi pendidikan secara digital atau bahan ajar kita atau digital. Bahan ajar kita ini adalah sebagai bahan atau materi pembelajaran yang disusun oleh guru secara sistematis dan digunakan oleh peserta didik dalam pembelajaran offline maupun online, atau bahan ajar yang diakses menggunakan jaringan internet. Nah, di sini ada beberapa jenis bahan pembelajaran digital yang sering digunakan dalam pembelajaran secara online, yaitu bahan ajar audio, bahan ajar video, PowerPoint atau PPT, modul elektronik atau buku sekolah elektronik atau PC, dan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Nah, yang pertama ada dijabarkan bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan sebuah bahan ajar yang hanya mengandalkan bunyi dan suara yang untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada peserta didik. Penggunaan rekaman audio dalam pembelajaran merupakan sebuah strategi untuk membantu peserta didik dalam membaca. Program pembelajaran dengan audio meliputi seluruh sistem yang menggunakan gelombang suara secara langsung yang dapat dimainkan atau didengarkan oleh orang. Yang bahan ajar kita yang kedua ada video pembelajaran. Ya, bahan ajar yang diperoleh dari kamera selfie aplikasi pembelajaran dan dikemas dalam tampilan visual digital. Penerapannya yaitu dalam bentuk video melalui dua cara, yaitu sinkronus atau langsung dan asinkronus tidak langsung. Nah, selanjutnya ada PowerPoint presentation atau PPT.
yaitu merupakan salah satu bahan ajar untuk dapat menampilkan sebuah representasi dengan berbagai ilustrasi, gambar, teks, audio, dan video. Menggunakan software ini, seorang guru dapat merancang pembelajaran yang menarik. PowerPoint mudah dibuat dengan memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam bahan ajar saja. Nah, yang terakhir ada modul elektronik atau buku sekolah elektronik atau PC. Ya, merupakan bahan ajar mencetak yang bertujuan siswa mampu belajar mandiri dan bersifat lengkap yang menyajikan pemikiran kecil dari materi berbentuk elektronik atau digital. Modul elektronik dapat dibuat menggunakan software Microsoft Word. Modul ini dapat juga digunakan secara online, seperti yang banyak dikembangkan di era 21 ini. Semua komponen dalam modul seperti gambar, suara, dan video harus diimplementasikan di dalam format penyimpanannya. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada teman-teman pertanyaan, silakan dikomentari kolom komentar. Baiklah, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.